30 menit. Nah, kira-kira begitu aja nanti. Nanti ada ruang tanya jawab keluar itu. Baik ya? Jadi nanti ada ruang tanya jawab sehingga jelas. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, di sini nanti akan kita bahas sih masalah manajemen, masalah manajer dan masalah leader. Di kode ya, berarti saya jam berapa nanti periode pertama supaya tahu saya mengira-ngira. Kalau guru kan harus gitu Pak, kalau guru tuh waktunya tepat-tepat aja ya, tidak bisa kurang. Kalau begitu saya dulu. Jadi sekarang ini 10, kalau 30 menit berapa nih? Itu juga periode pertama ya, periode kedua. Masya Allah. Ya. Baik, kita awali dengan surah Al-Jin ya, ayat 14. Apa-apa hal tentu kita berangkat dari Al-Quran dulu lagi. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Innal masjida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Jadi bapak-bapak yang hadir ini mengurus kepunyaan Allah. Bapak bayangkan ini luar biasa. Nah, jadi bapak jangan melecehkan diri sendiri. Luar biasa mengurus kepunyaan Allah. Ini Al-Quran ya. Maka jangan kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Jadi maksudnya di sini ikhlaslah dalam mengurus masjid, jangan mengharapkan apa-apa. Jangan mengharapkan apa-apa. Ikhlas. Jadi jangan mengharapkan apa-apa. Ikhlas. Memang semata-mata kita mau mengurus masjid. Kalau kita semata-mata karena mengurus masjid, pasti lebih serius. Pasti lebih serius ya. Karena Allah. Kita akan malu kepada Allah kalau kita mengurusnya itu acak-acakan. Kalau kita ikhlas, tapi kalau kita ikhlas itu tumpus-tumpus, mau siang, mau malam, mau ini setengah hari di sini, no problem. Yang penting karena kita ini adalah sedang mengurus rumah. Itu yang berprinsip itu dulu kita. Jangan ada lagi orang pengurus masjid, apalah itu tidak laku bagi kita. Musuh pengurus masjid itu yang lebih luar biasa dari pengurus-pengurus lainnya. Oke, jadi ini jangan saya buat sini, kelolalah masjid karena Allah semata. Ini saya buat di sini apa ya? Itu penting. Cari rumah, jangan cari kesempatan, apalagi cari uang, apalagi untuk menempatkan balik MCD. Kurangnya kipas. Sudah nampak lah sebab dia. Apa? Saya sedikit nih, rasanya terlalu sedikit ini rugi saya rugi, tenaga saya habis sekian tapi orangnya sekian gitu. Tapi tak apa-apa lah ya, karena untuk mengurus masjid juga kan. Besok ditukar strateginya ini sebenarnya udah dihubungi datang tapi tidak datang. Itu pengurus masjid, karena dia tak tahu bahwa dia pengurus masjid. Nah, ini seharusnya 45. Kita udah coba profesional mengurusnya tapi itulah. Karena dia masih beranggapan apa-apa tuh, nah, itu salah. Baik, ini fenomena pengurus masjid, fenomena ya, gejala-gejala. Pertama, sulit menemukan orang yang paham manajemen. Sulit, bukan berarti tidak ada, mungkin banyak juga, tapi sulit menemukan orang yang paham dengan manajemen untuk menjadi pengurus masjid. Sulit sekali tuh. Sebab manajemen ini memang khusus. Kalau saya manajemen itu di S2 4 tahun, di S3 7 tahun, 11 tahun belajar. 11 tahun saya belajar WNJ di Jakarta. 11 tahun. Lalu saya dapat, saya sajikan ini yang 11 tahun ini menjadi 1 jam. Coba kompres itu kan menjadi 1 jam. Jadi jangan dikira manajemen itu gampang masalah berat. Terus jadi itu tidak terurus dengan baik karena manajemennya nggak benar. Mas berarti lagi. Ini Pak Sen nanti dikerjain lagi nih. Iya, tadi 1.300 sudah kita perbaiki dulu, tapi masih ada. 330 ya? 1.300. Atau dimatikan kipas sebagian. Itu fenomena. Kalau kita tanya berapa orang yang ahli manajemen atau tahu manajemen di pengurus masjid itu, kira-kira berapa orang ya? Duit jawabnya. Ya kalau misalnya dia S1 pun dia pengurus masjid itu manajemen, ilmu manajemennya sedikit. Saya itu 11 tahun tuh, itu udah bertumbus-tumbus tuh.
Oke, akibatnya kalau bisa di sana gini, bisa dikti apa aja lah, nggak apa-apa ya. Akibatnya apa? Yang menjadi pengurus masjid hanya orang yang mau, betul kan? Mau aja, ada keinginan. Tapi itu kan bersyukur kita ya. Meskipun kurang paham manajemen. Kalau ditanya apa artinya manajemen, manajemen itu kan bahasa Indonesia, soalnya kan bahasa Inggris. Tapi kalau ditanya manajemen itu apa artinya? Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Kecuali bapak-bapak yang hadir di sini, insya Allah tahu apa artinya manajemen. Ya? Artinya saja banyak orang tahu manajemen itu secara letter, secara harfiah. Ayat kedua. Ya sebagai orang manajer tapi tidak tahu arti manajemen. Coba bayangkan bagaimana mesin ini kan berterus dengan baik. Yang kita lihat. Akhirnya efektivitas dan efisiensi yang menjadi tujuan manajemen kurang maksimal. Jadi efektivitas pengurus efektif itu apa artinya? Tingkat keberhasilan dalam mengurus itu ya biasa-biasa saja. Mau rame orang bersih rame lah. Mau sepi lah, mau ada uang adalah, tidak adalah. Itulah yang seperti sekarang ini yang banyak. Itu yang mau kita coba ubah. Makanya kami dari NBU coba seluruh pengurus kata yang mau. Kalau yang nggak mau itu berarti tidak serius jadi pengurus. Kami nggak minta bayaran, minta dibayar. Right. Cuma nggak ada dikasih honor. Nanti lain kali kalau balik kita dikasih honor. Biasa juga dipanggil pelatihan nanti dikasih honor uangnya. Gimana nanti ada satu saat. Ya, efektivitasnya itu program ini bahkan nggak ada program, atau ada program tapi dalam awang-awang. Jadi nggak jelas gitu. Kemudian juga efisiensi ini maksudnya itu kerja sedikit hasil besar, modal sedikit untung besar, efisiensi. Kerja sedikit tapi hasilnya besar. Harusnya begitu kalau orang yang tahu manajemen. Harusnya idealnya. Jadi efektivitas dan efisiensi. Tujuan dari manajemen itu dua itu. Sepanjang apapun ceritanya, tujuan manajemen itu hanya dua. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu tepat guna. Efisiensi kalau dibawa ke ekonomi itu kecil, modal kecil, besar, kerja sedikit, sekali layar, sekali dayung, 2-3 buah pulau terlampaui, efisien, ya. Kemudian di masjid itu masih banyak, mudah-mudahan masjid Bapak tidak terjadi ya. Tidak jelas siapa melakukan apa. Itu fenomena. Who does what? Siapa melakukan apa? And how and when? Kapan dan bagaimana dan kapan? Jelas. Sehingga Bapak dan Ibu di masjid itu kerja kaki terkadang dikerjakan oleh tangan. Benar. Kerja kepala dikerjakan oleh telinga. Coba bayangkan ada masjid yang uangnya dipegang oleh ketua. Mudah-mudahan dari dapat. Uang masjid dipegang oleh ketua, membayarkan sesuatu ketua. Nah ada itu kita tidak benar. Di kota kita bahasanya bahasa lugas saja ya, tidak benar itu. Itu fenomena. Yang mencari uang juga ketua. Seharusnya mencari uang siapa? Seksi keuangan. Satu contoh. Jadi semuanya nanti ini akan jelas. Bahkan saya sudah tulis nih Pak, kerja Syahrul ini saya tulis ini, saya kasih nanti sama Bapak. Itu nanti di manajemen masjidnya. Sekarang saya konsepnya aja betul. Ini konsep dulu. Ini nanti masuk plastis kalau ada Bapak plastis, ambil. Kalau nanti dikirim pakai saya, cuma pakai WA juga payah kita bacanya. Itu bagus. Kalau dapat di pengurus itu pandai komputer. Oke, jadi yang terjadi sekarang dikerjakan oleh tangan, kerja kepala dikerjakan oleh telinga. Padahal sebenarnya Allah sudah mencontohkan kepala ini tubuh kita ini manajemen nih Pak. Ada job description. Kalau mata melihat, contoh, kalau kepala untuk berpikir,
jangan pula kepala mengambil apa ini, tangan yang mengambil kira-kira gitu. Jadi manajemen itu sebenarnya tubuh kita ini itu sudah mudah. Kerja kaki dikerjakan oleh kaki, kerja tangan dikerjakan oleh tangan. Di masjid itu juga ada job-jobnya, kalau ketua ini, wakil ketua ini, sekretaris ini, bendahara ini, ini kerjanya. Itu sudah saya tulis, sudah saya uraikan Pak di sini nanti. Tinggal Bapak apa aja, saya kasih. Ada pedomannya, bukan pandai-pandai otak saya saja, enggak. Dari ilmu manajemen didapat, dari Kemenak juga saya dapat, saya gabung itu semua. Oke ya. Ada juga ini, ada pengurus yang tidak mau berhenti jadi pengurus, ada enggak? Ada enggak? Ada banyak. Ada peraturannya, ada nanti ada peraturannya. Nanti kalau ada seperti itu bilang sama kami Pak, kami yang menyelesaikan dengan Pak Kua. Sebab kami kerjasama dengan Pak Kua. SK mereka kan harus diketahui oleh Kua. Ini tujuan kita Pak, makanya kami membuat yayasan Mubalik Bina Umat. Kami ingin berencana membina umat. Sebab di dalamnya orang-orang profesional semua, ustaz, orang hebat-hebat semua, insya Allah. Kecuali yang tidak. Gitu ya, banyak juga ustaz yang kalau dulu di sini Pak, kalau pakai kupiah diterima pakai ustaz Pak. Terus sekarang jangan coba-coba. Kalau mau jadi ustaz dites. Tes dulu baru. Tapi memberhentikan yang ada nggak bisa kita Pak. Jadi mohon maaf kami kalau ada ustaz yang tak pakai ayat, yang tak karu-karuan dia jadi ceramah, minta maaf dia tak bisa, kita berhentikan. Nanti tanya jawab terakhir Pak ya. Nanti kita apa? Kita sediakan nanti kalau perlu kata aja di Pak. Kemudian ada pengurus yang berhenti, betul. Ada pengurus yang jika berhenti tidak mau datang lagi ke masjid musala, betul. Berarti kan tak ikhlas nih kan? Ada. Tidak usah lagi. Dan saya pengurus masjid dari tahun 90 sampai hari ini. Jadi tahu saya kondisinya. Masjid yang sudah saya urus memang dua. Tapi saya dari semacam cerita pengalaman saya jadi pengurus itu, tapi hari ini saya jadi pengurus. Saya masih ketua Masjid Rahman. Banyak pengalaman yang saya dapatkan. Namun saya coba transfer nanti kepada Bapak. Tidak boleh diganti ya? Kemarin tak boleh diganti. Karena saya memang tak mau pula diganti, tak mau pula. Apa saya jadi pengurus yang muda-muda lah. Ada yang berani. Tapi kebetulan saya masih dua periode jadi ketua. Kalau dulu sekretaris, pendidikan segala macam banyak. Kalau ketuanya memang besok mau tak mau saya harus berhenti. Tahun 2028 saya berhenti. Harus berhenti. Atau kalau diberhentikan berhenti juga. Juga. Oke. Kemudian dan banyak fenomena lain. Kalau fenomena lain apa kira-kira yang nampak sama Bapak? Fenomena lain. Gejala-gejala yang ada di pengurus masjid kira-kira. Kalau saya ada yang nampak di CCTV bendaharanya itu hitung uang, mana uang besar masuk kantongnya. Fenomena. Pernah itu ketahuan loh. Fenomena lain fenomena. Untuk ada CCTV. Jadi jangan dikira seluruh pengurus masjid itu juga jujur enggak. Ayah juga tuh ngomongnya. Itu mungkin menyisihkan Pak. Menyisihkan sebahagia tuh. Oke. Itu salah. Jadi makanya ya menyikapi fenomena tersebut di atas YBU dan KUA. Kita dengan KUA. Bagi Selapa. Merasa perlu mengadakan diklat bagi pengurus masjid sekolah sesuai prinsip-prinsip manajemen yang berterima dengan mengacu kepada buku-buku yang bertaraf internasional. Personal saya buku manajemen ini saya ambil buku bahasa Inggris semua. Sebab kalau masalah manajemen ini memang orang luar yang banyak tahu. Kalau Indonesia masih terjemahan. Kalau manajemen memang orang luar. Ya, udah di luar. Dan bukunya banyak di rumah. Kalau mau bawa bahasa itu yang bertahan dan petunjuk teknis dari ada. Ini yang penting betul. Kalau petunjuk teknis dari Kemenak ini implementasinya. Nah ini pedoman kita. Ini bisa Pak download sekarang. Sekarang bisa Bapak download yang ini. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat nomor DC2 tentang standar pembinaan masjid. Di situ standar pembinaan masjid keluar. Nanti. Bagusnya ada nanti sama Bapak. Nah itu yang saya coba tukar menjadi situ PDF, saya tukar menjadi Word. Ya nanti saya tuliskan. Tahun 14, dari tahun 2014
Bagaimana sebenarnya manajemen masjid ini sudah ada? Bagaimana sebenarnya? Tapi nanti bagaimana di lapangan? Nanti Bapak lihat. Baik, nanti materi kita ini kajian teoretik tentang manajer, apa itu manajer, apa itu leadership, atau apa itu sources of power. Kemudian termasuk tipe-tipe kepemimpinan ini perlu juga bahas. Karena di masjid itu ada tipe-tipe kemudian apa itu yang pimpinan yang diktator. Ada kan ketua, kita pegang. Ketua itu di masjid itu. Itu tidak boleh. Kan? Saya ketua. Putri ketua aja langsung ramah. Jadi ada jobnya masing-masing, kalau ketua jobnya ini, wakil ini semuanya ada. Itu sudah saya terjemahkan semua, sudah saya deskripsikan. Kalau Bapak mau pakai tidak. Kemudian ada demokratis, ada situasional, ada kolegial, ada karismatik. Ini saya jelaskan nanti kalau ada waktu. Baru nanti implementasinya atau prakteknya ini standar pembinaan manajemen masjid oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nanti kita buat bagan struktur organisasi. Saya masih melihat di masjid bagan struktur organisasi itu tak karu-karuan itu. Jelas, katanya sembarangan buat tuh, ada maksudnya tuh. Ada garis vertikal, ada garis ada terputus-putus, punya maksud masing-masing itu, bukan asal belok ke sana, tapi ada filosofinya. Ini nanti kita berdua baliknya. Juga nanti kita buat, nanti saya kasih bagan struktur organisasi berdasarkan apa tadi, dari Kemenak tadi. Kemudian rincian tugas nanti saya kasih, nanti saya tayangkan setelah program kerjanya ini mungkin tak sempat. Oke, kita belajar dulu, sampaikan dulu secara konseptual ya. Manajemen dulu. Secara etimologi artinya akar kata atau kata manajemen itu apa? Manajemen berasal dari kata to manage atau mengatur. Jadi manajemen itu artinya atur. Apa yang diatur? Money, method, material, mechanics, and market. Ini yang diatur orang, oh ya diatur. Uangnya, metodenya seperti apa, benda-bendanya seperti sarana prasarana semuanya diatur. Mesin ada entah apa, termasuk komputer dalamnya. Dan marketing kalau di ekonomi, kalau kita di situ bagaimana supaya jamaah ramai. Dipikirkan bagaimana supaya jamaah ramai. Karena dari dulu itu orang yang ada di masjid itu something wrong itu, ada yang wrong. Harus ada perubahan bicara. Ini bagaimana memang program masjid itu Pak Usain menjelaskan. Oke, why? Mengapa harus diatur? Agar 6M itu, money and thought, ceremony itu lebih berdaya guna. Apa kuno? Inilah dari sekretaris mengerajukan pengetik surat si ketua, gitu kan? Kalau di sini di NBO ini berlaku semuanya ini manajemen kami. Jelas ini siapa mengerjakan ini jelas sekali. Ya, dan terintegrasi, menyatu nanti. Integrasi. Di seksi keuangan dapat duit, serahkan kepada bendahara. Pakai tanda terima. Karena dia juga itu pakai tanda terima. Supaya nanti mengecek keuangan itu bisa dibuat formatnya. Kalau saya buat formatnya itu, menyerahkan uang, tanda tangani, diketahui kedua. Itu terintegrasi dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan optimal. Itu yang artinya manajemen. Jadi manajemen itu luar biasa. Ya, nanti ini juga dikasih sama. Mungkin langsung mau paham, tapi tidak mungkin kan. Kemudian siapa yang mengatur? Yang mengatur siapa? Manajer. Jadi manajer. Yang mengaturnya manajer. Yang manajer itu siapa? Ketua. Manajer. Yang punya wewenang untuk mengatur 6M itu. Manajer. Di manajer itu. Lalu di perusahaan kan ada manajernya, ada manajernya. Oke. How atau bagaimana mengatur? Melalui proses dari urutan fungsi manajemen. Nah, inilah cara mengaturnya ini Pak. Puak. Ini sederhananya puak. Ada nanti lebih luas lagi namanya post dekop namanya. Tapi saya kasih yang simpel aja.
Jadi cara mengaturnya kemana? Ada POAK. Apa POAK ini? POAK ini planning. Planning artinya perencanaan, itu ada rencana. O ini artinya organizing, diorganisir, dikelompokkan. Jelas, sudah suatu. Baru di activating, artinya digerakkan. Jangan sudah dibuat kerja tapi tidak di apa. Seperti di sini kan misalnya kalau saya, Pak Dery tolong buat ini. Nah, itu namanya activating namanya. Seperti ini mengelola ini. Kemudian controlling tetap harus ada pengawasan. Sedangkan Allah itu mengirim pengawas dua malaikat kan. Kita juga harus ada pengawasan. Ada tak diawasi pengurus masjid? Kemudian harus ada instrumen pengawasannya. Instrumen itu berdasarkan program kerja. Gitu. Kalau di masjid itu terus terang aja lah Pak, saya mohon maaf aja lah. Belum ada yang begitu serius kita mengurus masjid. Belum ada. Jadi bapak-bapak mungkin tidak tahu lah saya. Ya. Sepanjang yang saya tahu, karena saya orang masjid juga kan, begitulah. Makanya kami dari NBU mencoba melakukan pembinaan umat ini. Di mana diatur? Jelas di lembaga, di organisasi. Kalau kita di masjid, di organisasi manapun ini nih Pak. Di sekolah, saya kepala sekolah juga. Saya kepala sekolah 17 tahun. 17 tahun saya sebagai manajer. Di job-jobnya itu jelas insyaallah. Di organisasi juga saya selalu menjadi ketua. Jadi berdasarkan pengalaman ini saya coba klarifikasi sama bapak-bapak, mudah-mudahan ada artinya. Gitu. Jadi di organisasi juga, yayasan bisa, di sekolah bisa, di tempat kerja bisa. Kalau manajer tak betul, rugi perusahaan. Masjid tak jalan. Di MBU ini pun tak ada gerakan. Gitu kan? Terus aja dulu kami belum pernah ada buat pelatihan di sini. Sekarang banyak kegiatan kita buat di sini. Ada programnya di situ kami buat, kerja kami. Nanti lihat itu kerja kami. Banyak kerja kami di sini. Kelemahannya di sini ada hanya satu saja. Pengurus DPU-nya tak digaji. Itu aja kelemahannya. Kalau gaji. Itu kelemahannya. Belum bisa kita gaji. Tapi tetap terlaksana. Ada honor dari Bengkalis Pak? Nah, ada dari mana-mana pun ada. Kita coba minta dari waktu hari Idul Adha, dibagi dapat 300. Itu pun tak semua masjid yang ngasih. Padahal kita surati dapat 300. Dari masjid saya ada 900 sekarang. Tapi malam karena saya nggak di sini 300 cuma dapat. Kalau semua masjid mau ngasih 300 saja, 300 kali 300 saja sudah 9 juta. 9 juta dan bisa juga kita ke banyak kegiatan. Tapi pengurus masjid saya tahu mau juga dengan sebagiannya dengan MBU. Nanti bapak-bapak ini lebih peduli lah. Lebih peduli lah. Banyak kegiatan kami. Mau melatih ustaz yang kandangan itu kita coba latih. Yang tidak pandai ngaji kita ajar ngaji lagi. Mau diberhentikan susah Pak. Kadang-kadang susah juga Pak Ustaz. Apa ya Pak? Ustaz itu ada juga yang cari makan dalam Ustaz itu Pak. Jadi kalau kita berhentikan dia apa dia makan? Terus aja saya bilang. Ada orang juga Pak, kalau saya tidak ada jadwal ini, saya kalau tidak ada jadwal ini pakai apa saya makan minggu ini? Ada yang seperti itu. Apa boleh kuat? Memang begitu kondisinya. Memang begitu kondisinya Pak. Ini lama berubahnya nih. Lama berubahnya. Kalau orang-orang di sini pengurus ini orang kerja semuanya, yang tidak kerja itu. Taruhlah dia jadi imam di masjid. Gaji imam berapa Pak? Beda-beda Pak. Beda-beda yang paling tinggi berapa? 2 juta, 1,5 juta. Ada. 2 juta apa yang dapat 2 juta? 3 juta apa yang dapat 3 juta? Gitu. Kalau misi Petraman gaji pokoknya 3 juta. Tapi nanti ada wirinya sekali wiris dapat juga 1 juta. Mengajar ngaji dapat juga 1 juta. Paling tidak ada 5-6 juta. 6 juta bisa kan? Bisa 6 juta. Ini dikasih 2 juta itu pun mau 5 waktu. Pinjam banget pengurusnya. 5 waktu pula. Jadi apa dia mencari makan pakai apa dia? Ini yang mau kita coba perbaiki Pak ke depan kan. Harapan 5 juta. Ya. Kalau di Harapan 5 juta, bila wajar. Tapi saya tengok dia pengurus di beberapa itu, ya saya coba cari yang lain-lain gitu kan. Kalau apa itu 3 juta. Nanti saya suruh dia ceramah. Nggak pandai saya ceramah, pokoknya kau ceramah.
pakai laptop ceramah. Akhirnya sekarang udah mantap ya. Jadi ustadz besar ya, besok mau jadi saya jadikan ustadz besar ya. Ustadz ya Pak, ya, 4 kali saya 1 bulan, 4 kali 150 dan 600 atau 200 dan sudah 800 kan. Buat pula di kepala tahfizul Quran, sekian pula gajinya. Jadi gitu dibuat. Kita kejalannya. Kalau hanya 3 juta apa yang dapat 3 juta? 3 juta apa yang dapat? Apalagi bagi yang serang aja, saya bukan mau sombong kan. Ayah hidup 3 juta, apalagi anak mau sekolah. Jadi kita sebagai pengurus masjid Pak, imam kita ini punya anak juga, kewajiban kita memikirkannya. Setidaknya uang sekolahnya kita bayar. Seorang anak. Oke ya. Secara definitif manajemen itu artinya beberapa pendapat. Ini banyak pendapatnya, nanti saya potong aja tinggal berapa menit lagi. Beberapa pendapat mengenai Terry mengatakan Terry ini ahli manajemen Terry Pak ya. Manajemen pencapaian tujuan yang lebih yang telah ditetapkan melalui kegiatan orang lain. Jadi bapak-bapak kan sudah membuat planning. Bulan sekian ini kerja kita. Tahun sekian ini kerja kita. Itu dicapai ya, nanti diusahakan supaya tercapai dan itu melalui orang lain. Jadi singkatnya Pak, manajemen ini adalah mencapai tujuan melalui orang lain. Bukan melalui ketua berarti azan jadi imam, jadi tukang WC, menjadi tukang sapu, enggak. Dari uang enggak. Dia hanya sebagai motivator. Pokoknya ketua itu ya memanfaatkan bahasa baratnya, bahasa awaknya mungkin kasar, memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan. Itulah dengan leadership yang ada padanya. Dengan leadership, makanya kita belajar leadership. Apa itu leadership? Jangan main kan karajuang udah berarti ya nggak bisa. Bisa seperti itu. Itu hanya nanti ada ilmu leadership. Jadi intinya Pak, ini karena waktu kita kasih kan, manajemen itu adalah mencapai tujuan melalui orang lain. Jadi bagaimana cara Bapak menggunakan, mempengaruhi orang lain agar tujuan yang telah kita cetak bersama tercapai. Itulah yang manajemen. Dilead oleh manajer, diarahkan oleh misi John M kan, atau tidak. Manajemen adalah manajemen bergerak dari orang. Nampaknya sepakat seluruh ulama manajemen itu ya, bahwa manajemen itulah menggunakan orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Karena kita memang ini tak bisa jalan sendiri kan. Allah itu sudah membuat ini kepala ini kerja kamu, ya. Ini telinga ini kerja kamu ada di bawah Allah. Jadi ketua itu bagaimana melihat dan mempengaruhi orang lain supaya dia bekerja sehingga tujuan yang telah kita gariskan tercapai. Makanya tujuan Bapak itu kalau dulu namanya kan di Indonesia Rebelita. Kalau sekolah nanti program 1 tahun, 2 tahun, promes, program bulanan, semester, tahunan, 5 tahunan, itu juga ada sekolah. Sudah ada program. Mesti juga harus begitu sebenarnya. Tahun ini apa kita buat? Jangan anak kok gue, ilmu konsep namanya. Tidak sesuai dengan manajemen. Karena kita mengurus rumah Allah. Ya. Kita hampir sama aja semua pendapat ini. Hanya manajemen ada proses pencapaian tujuan melalui kegiatan dan kerja sama orang lain. Intinya itu Pak. Gunakan orang lain. Bagaimana cara Bapak mempergunakan orang lain sehingga tujuan-tujuan kita tercapai. Itulah fungsi daripada manajer atau ketua. Jadi kalau tidak mau datang ketua, ada yang ketua datang sini? Ada? Ada ya? Kalau tidak ada ketua, repot juga. Tidak tahu dia punya. Saya berharap sebenarnya gini Pak, Bapak-bapak ini undang kami, seluruh pengurus ada, tapi pelatihan agak satu hari, setengah hari. Ini lebih efektif. Kayak gini diundang 3 yang ada Pak yang memutus garing memori. Enak, cuma garing mau ngejar. Mungkin dikiranya ini acak-acangan mungkin ya, minta maaf betul lah Pak gitu kan. Nah, oke. Manajer ada orang yang melaksanakan fungsi manajemen tadi.
ini dia fungsi manajemen itu buat perencanaan, buat organizing, staffing, directing, coordinating, gitu. Ini yang disebut post report. Nah, kenapa Bapak? Nanti makanya dibagi saja dibaca ya. Ini yang menerapkan aja. Artinya Bapak harus buat perencanaan lah. Perencanaan, baru diorganisir, dikelompokkan. Siapa mengerjakan ini, siapa mengerjakan ini, siapa mengerjakan itu organisasi. Baru staffing itu staff kau kedainya, kau kedainya 7 orangnya. Kemudian directing, diberi bimbingan. Itu taruh itu orang lagi itu loh, saya ini ya. Kemudian koordinasi, mengkoordinasikan antara staff tadi. Baru harus ada laporan. Biasanya laporan kita buat setiap Jumat ya. Nah, laporan itu bisa diperbagus lah. Masalah keuangan ini, masalah pembangunan ini, masalah anak yatim ini, tidak laporan orang. Budgeting, penganggaran. Nah, kita buat juga anggaran. Kita diprediksi anggaran kita tahun ini masuknya sekian. Pengeluaran kita rencanakan ini. Sudah ada di ada. Tidak tercapai 100%, 75%. Ya. Nah, itulah pengurus masjid yang ikhlas. Ini saya potong-potong aja ya. Berapa menit lagi ini? Habis. Ini masih panjang. Ya, nanti baca aja Pak ya. Apa yang dimaksud dengan pengawasan ada di sini. Ada di uraian di sini. Jadi kalau mau diawasi, mau dievaluasi ada standarnya. Ada standarnya. Misalnya garing, apa tugas garing? Buat. Ada tak bawa tugas garing ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada tak dibuat tugas-tugas itu? Nah, kita mengevaluasi dari itu. Termasuk imam kerjanya ini. Mengevaluasinya pakai itu. Kan asal berhenti aja kadang-kadang kalau kasihan juga saya imam tidak cukup karena dislike and dislike semua tidak bisa. Tidak profesional. Itu baru selanjutnya lainnya saya melanggar sabda soal itu berjamaah seperti berjamaah tidak gagal bersama nah ini dalam kebersamaan itu harus ada manajer, harus ada leader. Manajer ada leader itu tercapai leader. Manajer menyangkut dengan pengaturan. Sementara leader ini atau pembimbing menyangkut dengan orang itu membimbing dengan mempengaruhi. Jadi manajer mengatur, leader mempengaruhi. Kalau kerjakannya supaya ini kalau nanti ke kerajuan itu kok berusul rohnya itu leader mempengaruhi. Jadi leader yang mempengaruhi. Jadi manajer itu sekaligus dia leader itu. Sekaligus dia leader. Jadi harus mempengaruhi, jangan pakai paksa. Jangan pakai paksa atau pakai atuh. Kerajuan dang itu tidak laku lagi. Mata-mata awak ketua tidak bisa, tidak laku. Apalagi zaman sekarang. Kita pakai itu selalu berlanjut aja gitu ya sampai kelihatan ini habis yang 60 menit ya. Nanti yang apa saya potong-potong aja. Ini leader. Jadi manajer harus bisa jadi leader. Leader artinya persuade, mempengaruhi. Mempengaruhi orang melakukan hal-hal yang dapat mencapai tujuan. Jadi kita menyuruh orang itu dengan mempengaruhi. Sebenarnya sama dengan di rumah tangga. Kenapa seorang bapak ibu gagal? Karena bapak pemerintah itu dengan diktator. Wah kalau tidak ada kerajuan, betul tidak ada yang matian. Tidak apa-apa tuh dong. Penjajahan. Tapi dipengaruhi, nah kamu ini ya, kamu sholat ya, kalau kamu sholat ini enak juga lah. Tapi bapak kadang-kadang tidak sabar itu. Bapak yang di sana, yang di sini mungkin sama aja ya. Tidak sama juga saya mungkin. Kira-kira begitu. Itu yang persuade leader. Jadi bapak di rumah itu pun harus bisa jadi leader, apalagi di masjid, apalagi di pemerintahan. Kalau di pemerintahan memang enak. Kalau di pemerintahan ini aja Pak, saya lama baris 10 kilo, kalau enggak berarti kami dulu. Kalau kepala sekolah kami gitu dulu Pak. Saya lama, saya lama dong baris 10 kilo. Kalau lama datang tapi waktu, kalau enggak berarti kalau di pemerintahan, kalau di masjid kan enggak mungkin kan. Ya, dengan demikian manajer dan pemimpin sangat menentukan maju tidaknya atau benar tidaknya suatu organisasi.
misalnya jemaah atau organisasi masjid. Ya, manajer dan pimpinan adalah orang yang diberi tugas untuk mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas kelompok. Ini dari buku semua, ini bukan bahasa saya, bahasa Inggris yang diterjemahkan. Ini sudah terjelaskan tadinya. Nah, ini tugas Bapak sebagai ketua ini ya, nanti baca aja sendiri. Ini leader atau leadership. Leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group objective. Intinya ini leader itu adalah aktivitas untuk mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Jadi dipengaruhi orang ini supaya tujuan organisasi tercapai. Intinya kalau leader mempengaruhi, apapun ceritanya mempengaruhi aja. Mempengaruhi orang supaya melakukan pekerjaan demi tercapainya tujuan. Nah ini influencing. Semua pendapat banyak orang influencing. Ini mempengaruhi. Jadi leader itu juga yang mempengaruhi. Nah masih influencing juga. Masih banyak pendapat tidak mempengaruhi. Jadi bukan ada yang ketua, saya ada itu. Kadang kalau apa namanya itu pangkalangan itu. Mati nanti. Nah, supaya leader ini atau manajemen atau manajer ini berhasil, leader butuhkan ini. Harus supaya dia berhasil mempengaruhi staff. Dia harus punya ini dia harus punya. Kalau tidak layan.